Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah sayyidina Maulana Muhammad ibni Abdillah la haula wala quwwata illa billah. Amma ba'du. Syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Berselawat kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah, assalamu alayka ya Habibullah. Kita lanjutkan pembacaan kitab Al-Adab Aba lil Abna, ya. Kita lanjutkan pembahasan yang kemarin kita sampai sekarang ad-darsus tsani. Sudah pelajaran yang kedua kemarin? Udah. Farel boleh duduk. Kita lanjutkan ke masih di ad-darsus tsani, ya. Ya bunaya, wahai anak kecil sekalian. Inna fi ta'ati, sesungguhnya di dalam ketaatan kepada Allah, fi ta'atillah, minal ladzati, yaitu dari segala kecuali dicoba oleh barang tersebut. Maksudnya adalah dalam kita senantiasa berupaya taat kepada Allah Subhanahu wa taala itu harus senantiasa berupaya, ya. Berupaya apakah perintah Allah itu enak ataukah perintah Allah itu tidak enak, apakah perintah Allah itu berat ataupun ringan, kita harus berupaya untuk melaksanakannya, ya. Contoh perintah Allah yang enak apa? Kita disuruh sama Allah tapi enak, gampang kali pokoknya. Apa? Berdoa. Ya, gampang berdoa, tinggal minta, ya Allah, pengen punya mainan. Amin. Dah. Ya Allah, pengen punya Lego, kata Ibal. Amin. Nah, kan gampang. Itu yang paling gampang. Ya. Jadi orang kalau ada orang sholat terus gak doa dia sama Allah, itu berarti melalaikan kemudahan tersebut. Udah jelas tinggal mintanya kalian. Nah, minta. Ud'uni astajib lakum. Barang siapa yang meminta kepada Allah, barang siapa yang memohon kepada Allah, pasti Allah akan kabulkan. Nah, Allah sendiri yang ngomong kayak gitu. Ya. Maka sungguh rugi kalau kita nggak mau memohon kepada Allah. Yang kedua, contoh misalnya perintah Allah yang kita tidak suka, yang berat kita melaksanakannya apa? Sholat mungkin bagi yang nggak terbiasa sholat, ya. Zikir bagi yang nggak terbiasa juga boleh, ya. Macam-macam, berbakti kepada kedua orang tua, nah itu berat juga tuh. Karena pada dari kecil kita sampai akhir hayat kita
kita harus berbakti sama orang tua. Apapun disuruh orang tua kerjakan selagi baik. Ihsan, bungkus cabai itu. Nantilah mak main HP dulu nih ha. Ya. Kurang berbakti namanya itu. Ihsan, antar ayam nih ke tempat Ustadz. Nanti lama Ustadz tuh udah kenyang tuh. Nggak tahu Ustadz mau buka puasa padahal. Mana ihsan. Nah, jadi begitu ya. Apapun yang diperintahkan Allah, baik itu enak ataupun tidak enak, kita harus melaksanakan ya, agar kita termasuk orang-orang yang bertakwa. Faya bunaya, wahai anak-anak kecil sekalian, istamil itu lakukanlah sesuatu ta'ata, yaitu di dalam ketaatan maulaka, kepada maulaka itu Tuhan kalian. Siapa Tuhan kita? Allah Subhanahu wa taala. Ala sabilit tajriyati, yaitu dalam jalan yang penuh dengan rintangan. Ya. Walaupun ketaatan itu atau perintah Allah itu berat kita laksanakan, kita harus tetap melaksanakannya. Karena itulah cobaan kita sebagai makhluk hidup, sebagai hambanya Allah Subhanahu wa taala. Berat, ya kita lakukan juga. Insya Allah nanti dengan senantiasa kita terus melaksanakan yang berat-berat itu, kita akan bisa terbiasa. Ayyaman, di dalam beberapa hari atau berhari-hari atau setiap hari, itu derika, hendaknya kalian senantiasa melaksanakan hadhil ladzah, yaitu melaksanakan yang enak-enak tersebut, yang gampang-gampang tersebut, wa tash'ura, dan kalian juga harus merasakan bihadhihi ar-raha, beberapa hal-hal yang tidak mengenakkan, ya, ar-raha atau hal-hal yang enak juga. Wa ta'lama, dan hendaklah kalian mengetahui ikhlasi, di dalam ikhlasnya kalian laka, kepada Allah Subhanahu wa taala, fin nasiha, yakni di dalam nasihat-nasihat atau pesan-pesan. Ya. Jadi melaksanakan ketaatan itu setiap hari. Bukan pas di masjid aja taatnya. Pas di masjid zikir kita, sholat kita. Rupanya enggak ke masjid, di rumah terlambat ke masjid, enggak juga sholat rupanya. Sibuk main HP ya. Ya. Rupa kelewat sholat jadinya. Di masjid alim dia, pakai peci, pakai jubah. Di luar rumah membuka auratnya. Terutama yang laki-laki. Di rumah, main depan rumah, main di kedai, pakai celana pendek aja, nampak auratnya. Karena aurat laki-laki itu bainas surrah war rukbah, antara pusar sampai dengan lutut. Ya. Kalau celananya di bawah lutut gimana Ustaz? Boleh. Kalau celana di atas lutut, itu baru nampak auratnya. Yang perempuan itu juga berupaya di rumah itu pakai jilbab. Ya. Walaupun main rumah kawannya, main di tangga sebelah, pakai jilbab. Diupaya, belajar. Dari kecil, ya. Biar terbiasa. Jadi setiap hari kita harus melakukan segala bentuk halal yang bisa meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kita harus siap menerima nasihat-nasihat yang baik yang disampaikan kepada kita. Contoh, kita diingatkan misalnya, Rapa, udah azan tuh,
sana pergi ke masjid. Jangan main HP aja, kata mamanya. Nanti lama, sedikit lagi mak, tunggu. Nah, gitu. Ya. Datang Ihsan. Ihsan, tak dengar tuh udah ngaji di masjid. Pergi mandi sana cepet. Berangkat ke masjid ngaji. Nanti lama katanya. Masih main sama Bang Farel nih. Bang Farel aja belum mandi dia. Nah, kan gitu ya. Kita lihat kan. Ya bunaya, pesan berikutnya. Wahai anak-anak kecil sekalian, innaka, sesungguhnya kalian, satajidu, itu bakal menemukan kalian fi taatillah, di dalam taat kepada Allah, siqalan, yang berat, ala nafsika, terhadap diri kalian. Ya, ini dia. Kalian pasti nanti akan mendapatkan perintah takwa itu yang berat. Adit duduk. Adit. Nah, ada perintah Allah itu berat kali dilaksanakannya. Karena nggak terbiasa. Contoh, diperintahkan kita itu untuk menuntut ilmu. Karena menuntut ilmu itu faridotun ala kulli muslimin. Menuntut ilmu adalah hukumnya wajib bagi setiap kaum muslimin dan muslimat. Dari ayunan, dari kecil kalian sampai dengan kalian meninggal nanti kita harus tetap menuntut ilmu. Nah, ini berat nih Ustaz. Kenapa berat? Nah, kadang mau ngaji ke masjid, di rumah datang malesnya, HP terpegang pula, nggak jadi ke masjid. Yang udah datang ke masjid, buku nggak bawa pula, ribut jadinya, berdiri jadinya. Ada. Udah sholat isya ke masjid, males lah ngaji lah, habis zikir langsung kabut. Ada kan? Ada. Ustadz besok anak mau ujian Ustadz. Anak belum belajar, anak pulang lah ya, nggak ikut ngaji ya. Ada? Ada. Ustadz, anak ngaji Ustadz, tapi anak main juga waktu ngaji itu. Ada? Ada, itu berat. Taat itu berat. Ya. Tapi kenapa berat itu harus kita paksakan agar kita terbiasa. Yang berat itulah kita harus kerjakan. Ya. Awwalal amri, di dalam perbuatan-perbuatan kalian yang pertama, fahtahmil, maka angkatlah kalian sekalian hadatsikol, yakni perkara-perkara yang berat tersebut, wasbir alaih, dan sabarlah kalian terhadap perkara tersebut. Nah, ini dia. Berat ngaji itu, tapi kalau kita sabar pasti bisa. Ya. Kalau nggak sabar, nggak akan mau kan duduk di sini. Pasti udah pulang, udah makan lah, udah ya, belajar untuk ujian besok lah, ya, udah main HP lah, ya kan, udah nonton TV di rumah lah, udah main sepeda, ya Dit. Ya. Makanya kenapa kita harus sabar? Takwa itu butuh kesabaran. Berat memang berat. Tapi kalau kita sabar pasti bisa. Contoh, ada jadwal kajian subuh jauh di UIR. Bangun jam 4. Pergi kalian. Menuntut ilmu bersama Habib. Ya, menuntut ilmu. Enak nggak kira-kira? Mau tiap pekan atau sebulan sekali ya? Ya, insya Allah kita coba sebulan sekali dulu. Nanti kalau nampak nikmatnya, nanti baru kita sebulan 2 kali. Makan soto. Ternyata niatnya pengen makan soto. Nggak apa-apa ya. Itu bagus di awal. Ya bagus. Walaupun niat kita mungkin datang mengaji karena takut dimarahkan orang tua, boleh nggak apa-apa. Ustadz, anak ngaji lah. Kenapa? Di rumah ayah marah-marah dia. Yang datang ngaji terbiasa.
Nanti ketika ayah kalian nggak ada, kalian tetap mengaji juga. Nah, itu dia. Sekarang masih ada ayah kalian, dengarkan ayah kalian. Ya, jadi kita harus sabar. Hatta tasiro, sehingga bisa menjadi at-ta'ah, ketaatan tersebut indaka minal adat allati ta'lafuha. Sehingga ketaatan itu bisa menjadi kebiasaan yang kalian kerjakan dari masa ke masa. Ini dia. Karena kita sudah berupaya untuk sabar, berupaya sabar melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Udah berusaha kita sabar, ngaji kita datang terus walaupun hujan badai pun datang. Udah datang kuat-kuat, ternyata ustaz ya datang. Tak apa, yang penting niatkan mengaji sudah dicatat ibadah oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Lihat rapat, rajin. Mau hujan badai dia datang terus nih. Ya. Ustaz rumahnya kan dekat. Ya, iya juga. Ya. Karena kalau kita sudah terbiasa, itu akan menjadi adat kebiasaan kita. Contoh, Rafa udah rajin dia dari SD dia sholat subuh ke masjid. Udah terbiasa dia sholat subuh ke masjid. Walaupun di awal-awal beratnya. Beratnya gimana? Bangun pagi males, kadang ke sholat subuh ke masjid, belum pakai sarung lagi, mungkin celana pendek datang ke masjid. Ambil wuduknya di masjid, ada. Pipisnya di masjid, baru ambil wudhu, ada juga. Rafa. Kalau sekarang udah hebat, dia udah pintar. Dari rumah dia udah datang, dia duluan, dia pakai sarung. Tapi ambil wudhu masjid juga. Ya. Hendaknya kalian juga seperti itu. Ustadz dulu kayak gitu juga. Dulu Ustadz sholat subuh diantar sama mbah dulu di kampung. Karena takut waktu kecil kan gelap-gelap. Padahal kalau tengok-tengok gelap juga. Ya. Makanya. Padahal masjidnya dekat. Kalau sekarang Ustadz tengok masjid itu kok dekat ya. Padahal dulu rasanya jauh kali masjid itu. Sekarang rupanya dekat, cuma 3, 4, 5 rumah cuman. Kalau dulu rasanya jauh kali, gelap semuanya. Di kampung dulu kan lampunya belum banyak. Minta antar sholat subuh. Nanti pas pulangnya bingung tuh. Nanti gimana pulangnya ya? Apa Ustadz di sini? Ustadz lu tinggal sama mbah di kampung. Ya. Terpaksa harus nunggu bapak-bapak yang pulang sholat subuh yang arahnya lewat depan rumah. Tunggu bapak terus. Zikirnya kok lama kali bapak nih enggak pulang-pulang. Harus sabar, harus kita sabar. Karena kita sabar, setiap hari kita lakukan, insya Allah kita terbiasa, ya. Contoh yang paling kalian dari kecil diantar emaknya sekolah, ya, sekolah SD negeri, yang belajar agamanya cuma seminggu sekali, itu pun cuma sejam. Kalau SD IT, SMP IT lumayan lah, ya Rafa, 2 kali seminggu. Nah, ya, dari kecil kalian belajar terus, nanti tiba-tiba udah besar, udah kelas 5, kelas 6, kan terbiasa kalian jadinya sekolah. Kalau nggak diantar kalian nangis kalian, mau antar lama, ngapa nggak diantar lima? Ya kan? Karena kita sudah terbiasa. Maka ketaatan juga seperti itu. Kalau kita bisa lakukan itu dengan sabar, boleh duduk. Dengan sabar, setiap hari kita lakukan, ya. Disuruh berdiri, tapi tetap sabar. Insya Allah kita terbiasa. Besok bawa buku lagi lah, catat atau menggambar jadilah. Tengok Andi bawa buku menggambar ya. Apa ya? Yang penting hadir, insya Allah. Dulu juga seperti itu Ustaz mengaji. Contohnya nih, tengok buku banyak tulisan oretan, kitab padahal dioret-oret. Nah, ini contohnya.
Nah, ini kena karena kena hujan. Ada kitab Ustaz satu lagi banyak oretannya. Enggak apa-apa. Kita terbiasa. Yang penting kita gimana bagusnya nyaman ngaji. Ya. Jangan ribut, jangan cerita sama kawan. Biar berkah ilmunya. Ya, insya Allah. Dah, kita mungkin cukupkan sekian. Itu sampai tadi di bab masih ada susani. Ya, insya Allah besok kita akan lanjutkan lagi dengan pesan-pesan yang lain. Kita ngaji sebentar aja, insya Allah tetap mendapatkan keberkahan. Ya, intinya taat itu harus sabar, ngaji harus sabar, sholat juga harus sabar, disuruh orang tua juga harus sabar, jangan melawan. Gilang, belikan rokok ayah di kedai. Merokok ayah Gilang. Oh enggak, salah berarti. Andi lah. Andi, beli rokok ayah ke kedai. Datang Andi karena sudah mengaji dia. Ayah, merokok itu hukumnya makruh bagi ibu hamil. Ya, haram bagi ibu hamil, makruh bagi ayah. Dan merokok ayah lagi. Udah pandai pula Andi. Ya. Kemana Gilang? Masya Allah. Dah, ya kita cukupkan sekian. Insya Allah besok kita lanjutkan lagi. Semoga besok hujannya, kalau hujan nggak lebat kali sampai maghrib. Ya, insya Allah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.